Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan atau ingin mereview tentang software ataupun website yang menyediakan fitur yang menyediakan proses mining ataupun penambangan uang digital atau uang kripto dengan berbasis GPU atau GPU atau CPU. Oke. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Dedy Hasan Wijaya, dengan NRP 036, lalu ada Rehan Anugrah dengan NRP 013, Rahman Hatta Andreas 025, dan Robert Ahmad Kiram Soleh 022. Nah, lalu ini adalah tampilan awal ataupun tampilan utama ketika kita memasuki NiceHash atau website NiceHash di www.nicehash.com ya. NiceHash adalah situs mining untuk mining Bitcoin ataupun uang kripto dengan memanfaatkan hardware ataupun CPU atau GPU kita seperti CPU dan GPU untuk memecahkan algoritma Bitcoin tersebut. Ya. Lalu next, nah ini ada sedikit fun fact tentang NiceHash, yaitu NiceHash ini didirikan oleh Matjas Korjang pada 2014, yang mana dia sendiri adalah mantan atau alumni mahasiswa kedokteran yang banting setir menjadi seorang programmer komputer. Lalu dia mendirikan bersama temannya bernama Marco Gobal, dan dua orang ini mendirikan NiceHash. Tidak selamanya mulus, ada juga hambatan seperti pada tahun 2016 atau berapa itu, NiceHash kehilangan uang atau kehilangan aset mereka senilai 63 juta US dollar karena malware yang bernama Botnet Mariposa yang menginfeksi lebih dari 1 juta komputer, yang mana itu menyebabkan kerugian tersendiri untuk NiceHash. Nah, lalu ini adalah proses mining yang akan kita jalankan ketika kita menggunakan NiceHash. Yang pertama di sini terdapat 3 window atau 3 jendela, yang mana setiap window ini mengandung fungsi dan arti yang berbeda. Lalu di sini juga ditampilkan berapa banyak uang ataupun penghasilan yang telah kita dapatkan dari proses mining. Perlu diketahui bahwa mining ini memerlukan komponen atau spesifikasi yang tidak ringan. Jadi bagi akan-akan ataupun teman-teman sekalian yang ingin melakukan proses mining, harap diperhatikan dari segi hardware-nya, baik dari GPU maupun dari CPU-nya, agar tidak terjadi ketidakseimbangan komponen dan software NiceHash tersebut, yang bukannya Anda bisa mendapatkan untung, malah komponen atau software komponen seperti hardware dan GPU, hardware seperti CPU dan GPU Anda itu malah bisa menjadi rusak ya. Lalu di NiceHash sendiri itu menyediakan beberapa jenis mata uang digital yang bisa untuk kita tambang, seperti contohnya ini Bitcoin, yang mana dimulai dari 1 hash power ataupun kecepatan menambang, dan estimasi penghasilannya bisa mencapai 0,0046 Bitcoin ya. Apabila kita ingin menambah kecepatan mining kita bisa membeli Bitcoin, membeli hash power, ataupun bisa juga kita menambah unit hardware kita seperti CPU dan GPU untuk mempercepat ataupun mengoptimalkan
kinerja mining kita ya. Lalu juga ada mata uang Ethereum yang sama dimulai dari 1 hash power dan estimasinya 0,9384 Bitcoin. Lalu yang terakhir adalah Litecoin, startingnya sama 1 TH TH per second, lalu dan starting ad-nya itu bisa 0,1732 Bitcoin, yang mana semua ini bisa kita upgrade atau kita tingkatkan levelnya sehingga menambah penghasilan kita dalam menambang Bitcoin. Next. Nah, ini saya memiliki 2 bukti withdrawal yang mana ini saya mendapatkan dari situs NiceHash-nya itu sendiri dan juga mendapatkan dari salah satu YouTuber yang berasal dari Indonesia yang juga dia mereview NiceHash ini sendiri ya. Nah, di sini ditampilkan bahwa di slide yang pertama di gambar yang pertama di pojok kiri atas itu menampilkan bahwa penghasilan si minernya ini bisa mencapai segini dan ditunjukkan bagaimana cara melakukan withdrawal-nya dengan memencet withdrawal. Nah, lalu uang yang kita transfer dari situs NiceHash ini akan ditransferkan lagi atau kita masukkan atau kita simpan ya, istilahnya kita simpan ke dalam akun Indodax atau e-wallet kita. Nah, nanti dari akun Indodax seperti contoh yang sebelah kanan ini bisa kita cairkan ke dalam uang rupiah ataupun kita transfer ke dalam rekening masing-masing. Next. Nah, ini adalah tampilan awal ataupun halaman register dari NiceHash sendiri. Untuk syarat mining di sini itu kita hanya membutuhkan email address yang hampir semua orang sekarang sudah memilikinya. Lalu juga ada password. Kita harus membuat password. Yang 2 password ini harus dituliskan secara sinkron ataupun sama gitu. Lalu password ini harus menyertakan minimal 1 huruf kecil, 1 huruf besar, dan 8 karakter minimal. Lalu menyertakan 1 angka, 1 spesial karakter seperti dolar ataupun bintang seperti itu. Nah, oke, lalu kita bisa melakukan verified account kita di Gmail ya. Gmail yang sudah kita inputkan di kolom yang paling atas. Next. Ini ada fitur mining dalam NiceHash yang mana setiap komponen yang kita gunakan ataupun setiap sistem yang ada di komputer kita ini mempengaruhi fitur yang ada ya. Sebagai contoh ini, jika grafik card kita Nvidia ataupun AMD, kita bisa memanfaatkan NiceHash Quick Miner ataupun bisa digunakan di NiceHash Miner maupun NiceHash OS. Begitu pula di CPU AMD ataupun Intel sama saja bisa digunakan di NiceHash Quick Miner dan NiceHash Miner, tapi tidak bisa digunakan di NiceHash OS. Lalu juga ada banyak ini. Oke, next. Nah, ini adalah tampilan software mining dari NiceHash ini sendiri. Yang pertama ada NiceHash Quick Miner dan NiceHash Miner. Nah, NiceHash Quick Miner ini adalah NiceHash yang diperuntukkan untuk pemula ataupun orang yang baru mengenal NiceHash. Jadi semacam demos bisa kita belajar di NiceHash Quick Miner sebelum nanti berpindah ataupun migrasi ke software yang lebih lengkap fiturnya, yaitu di NiceHash Miner. Kita bisa langsung dengan masuk fitur try mining ataupun start mining, lalu juga bisa melalui get started untuk mendownload aplikasi secara terpisah. Oke, baik, sekian presentasi dari kami.
Apabila ada penjelasan yang kurang bisa diterima, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah software ini ataupun situs ini itu cukup terpercaya karena sudah banyak reviewer YouTuber di luar sana yang membahas tutorial bagaimana cara mining di NiceHash. Lalu juga withdrawal-nya juga sudah banyak, yang artinya ini terbukti membayar dan bukan termasuk scam. Lalu kita bisa memanfaatkan hardware ataupun komputer kita yang tidak terpakai yang memiliki spesifikasi bagus sebagai passive income kita. Ya, perlu diperhatikan jika kita ingin melakukan mining, kita juga harus memperhatikan aspek dari penggunaan daya ataupun listrik karena mining ini membutuhkan listrik ataupun daya yang tidak kecil. Oleh karena itu dipertimbangkan lagi atau diperhitungkan lagi apa yang kita punya dan apa resource apa yang kita miliki sebelum kita memulai mining. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.